الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam radio media ukhuwah kita, mitra Salma dan pemirsa dimanapun berada. Hari Ahad 21 Agustus 2022, Yayasan Al-Mabrur Klaten mengadakan sebuah acara, yaitu peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung Gera Al-Mabrur, adalah gedung Bank Syariah Al-Mabrur Klaten. Dan di kesempatan malam hari ini adalah peletakan batu pertama yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Mabrur Klaten. Dan untuk acaranya tadi sudah diawali dengan sholat isya secara berjamaah. Sambutan diawali oleh Ketua Yayasan Al-Mabrur, Bapak Haji Mohtar Ansori MPDI, dan kemudian akan dirangkai atau dilanjutkan oleh pemaparan tentang proyek pembangunan gedung Gera Al-Mabrur bersama dengan Direktur Utama Bank Syariah Al-Mabrur, Bapak Noval SSI. Di kesempatan ini akan diadakan tausiah yang akan diisi atau disampaikan oleh Ustadz Arif Munandar LC. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وقل رب أنزلني منزلا مباركا خير المنزلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, tujuan BPRS didirikan itu adalah yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, khususnya di Klaten ini, dan secara umum memang begitu. Yang kedua adalah membina semangat ukhuwah Islamiyah di bidang ekonomi. Semula di Indonesia ini bank syariah itu hanya satu, bank muamalah saja. Untuk menjangkau ke daerah-daerah ini tidak mencukupi dan tidak memungkinkan. Maka alhamdulillah sekarang bank syariah di Indonesia ini sudah mencapai 198. Ada juga bank umum syariah. Semula itu 14, tapi karena adanya merger antara BNI, BRI, dan Mandiri, sehingga yang kemudian menjadi BSI, sehingga sekarang ini ada 12.
tapi juga disusul yang lain. Yayasan Al-Mabrur ini berusaha keroyo-royo saat ini juga dengan segala kekuatannya meletakkan batu pertama. Semoga nanti selesai sampai pemasangan genting yang terakhir. Dan insya Allah ini akan terwujud. Kesemuanya itu oleh Yayasan Al-Mabrur dimaksudkan pada dasarnya adalah untuk dakwah Islaminya di bidang perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami sampaikan terlebih dahulu bahwa Bank Syariah Al-Mabrur merupakan industri perbankan syariah yang telah mendapatkan izin operasional dari Bank Indonesia pada tanggal 1 September 2009. Tepatnya insya Allah pada tanggal 1 September 2022 nanti akan menginjakkan usia yang ke-13 tahun. Izinkan kami menyampaikan konsep dari Geraha Al-Mabrur itu sendiri. Konsep yang kami bawa adalah konsep bangunan modern, fungsional, dan ramah lingkungan ataupun go green begitu. Kemudian nama yang kami gunakan ataupun nama yang kemudian dijadikan gedung ini adalah Geraha Al-Mabrur karena kami di bawah Yayasan Al-Mabrur dan nama bank kami adalah nama Bank Syariah Al-Mabrur, sehingga nama tersebut kami tetap sematkan sehingga ini menjadi nilai bagi keberadaan gedung tersebut. Geraha Al-Mabrur insya Allah dibangun di atas lahan seluas 1.173 meter persegi di atas 2 SHGB atas nama PT BPRS Al-Mabrur. Bangunan yang akan didirikan terdiri dari bangunan 3 lantai dengan total luas 1.224 meter persegi. Bangunan tepatnya nanti mulai dari depan sholat Bapak, itu mungkin sudah digali karena itu batas bangunan yang nantinya akan dibangun. Jadi kondisi gedung ini sendiri nanti akan ada 2 tempat terbuka yang akan kita fungsikan baik sebagai penghijauan maupun sebagai area parkir di depan dan di belakang, dan bangunan akan terpusat di tengah di antara 2 HGB tersebut. Kemudian kapasitas dari gedung tersebut seandainya digunakan seluruhnya dari lantai 1, 2, dan 3 mampu menampung 232 orang. Kemudian untuk kapasitas kendaraan 20 mobil atau kendaraan roda 4 dan 50 kendaraan roda 2. Kemudian perkiraan pelaksanaan pembangunan kurang lebih sekitar 6 bulan atau 180 hari. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa perizinan atas pembangunan gedung Geraha Al-Mabrur alhamdulillah sudah mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan yang mengeluarkan izin Andalalin per 7 April 2022. Kemudian izin persetujuan bangunan gedung alhamdulillah sudah keluar juga per 13 Juni 2022. Nantinya Geraha Al-Mabrur tersebut akan kami fungsikan sebagai head office atau kantor pusat dari Bank Syariah Al-Mabrur itu sendiri. Kemudian di lantai 1 akan kita fungsikan sebagai kantor pusat operasional atau kantor cabang utama begitu Bapak. Kemudian akan ada di lantai 3 ruangan atau office untuk yayasan. Kemudian ada meeting room maupun ada ballroom yang mampu kapasitasnya sekitar 150 orang. Kemudian kami sampaikan juga di Geraha Al-Mabrur nanti akan kita laksanakan ataupun akan kita selenggarakan beberapa layanan perbankan, diantaranya adalah transaction banking, kemudian layanan PPOB, layanan safe deposit box atau SDB, kemudian layanan gade dan cicil emas, kemudian layanan priority banking, kemudian fintech,
dan layanan anjungan tunai mandiri atau ATM. Pembangunan Geraha Al-Mabrur ini merupakan wujud komitmen dari seluruh stakeholder untuk terus meningkatkan layanan yang excellent kepada nasabah maupun masyarakat yang ada di wilayah Klaten maupun sekitarnya, serta dalam rangka semangat kami menuju Go Digital Banking sesuai dengan visi kami menjadi bank syariah terkemuka dan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu hal yang sebenarnya sebuah perjuangan yang lama. Kalau kita kenal dari dulu, banyak saya kan bank konvensional. Dalam sejarah pendirian bank dengan label syariah, itu hanya untuk menyematkan kata syariah saja, itu bukan sesuatu yang mudah. Karena ada Islamophobia yang begitu besar. Sehingga perjuangan bapak-bapak kita dulu yang saya baca itu dari bapak-bapak kita dari IJMI untuk kemudian memperjuangkan bank yang labelnya syariah, yang awalnya itu dimulai dari bank muamalat, kemudian lembaga-lembaga keuangan mikro dari BMT, kemudian BPRS, itu ternyata tidak mudah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pun tidak mudah itu masih dipaido juga oleh banyak kaum muslimin sendiri. Karena seringan kita benar gini, itu katanya bank syariah, itu syariah hanya namanya gitu. Ada KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Ada yang itu dari kita sendiri, dari umat Islam. Oh itu cuman labelnya saja, tapi isinya enggak. Ada BPRS. Oh itu BPRS, S itu syariah itu cuman labelnya saja, tapi isinya tidak. Nah, ini satu hal yang memang harus menjadikan kita sadar bahwa perjuangan dalam mendakwahkan ekonomi syariah itu memang bukan sesuatu yang mudah. Perlu dukungan semuanya. Perlu dukungan semuanya. Dari stakeholder, kalau di BPRS ya perlu dukungan dari yayasan, kemudian dari keluarga besar Yayasan Jamaah Haji. Agar apa? Agar yang namanya BPRS itu bisa maju dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya pengen menyampaikan bahwa urgensi kehalalan. Alurnya kan gini, kenapa sih harus ada bank syariah? Kenapa sih harus ada koperasi syariah? Kenapa sih tidak cukup bank konven saja? Tentunya ini kan kegelisahan. Satu upaya bagaimana mewujudkan ekonomi yang sesuai dengan ajaran kita, ajaran umat Islam. Kita di Indonesia itu mayoritas. Masa umat Islam yang mayoritas, tetapi ekonominya menggunakan ekonomi yang tidak bernafaskan syariah? Ini kan menjadi aneh. Padahal sangat urgent bagi kehidupan kita untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Maka menumbuhkan kesadaran pentingnya rizki yang halal bagi umat Islam itu menjadi satu tugas yang harus kita laksanakan. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang ketiga-ketiganya secara pokok menekankan kepada kita agar memakan yang halal. Satu seruan untuk manusia, satu seruan untuk orang-orang beriman, satu seruan secara khusus lagi untuk para rasul. Dan ini ada korelasinya dengan kehalalan dengan apa yang akan disebutkan setelahnya.
Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Halal zatnya thayyibul kasbi, baik cara mencarinya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum, bagi kalian semuanya, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada kita untuk makan yang halal yang baik, kemudian diikuti dengan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Artinya apa? Artinya kalau kita korelasikan, berarti makanan yang halal dan baik itu akan bisa mencegah kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Sebaliknya, kalau makanan kita haram, rezeki kita haram, maka kita akan mudah mengikuti langkah-langkah setan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan Bapak dan Ibu sekalian berkaitan suatu perkara dalam pembangunan gedung Al-Mabrur. Kita berkaitan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.